Pernahkah terlintas di benak sahabat beriman sekalian, atau bahkan mungkin kita sendiri pernah menyaksikan, ada seseorang yang begitu khusyuk saat sholat tarawih, suaranya merdu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran saat tadarus, namun di siang harinya justru terlihat santai menyantap makanan. Sebuah pemandangan yang tak jarang membuat kita bertanya-tanya, bisakah ibadah-ibadah sunnah yang luar biasa itu benar-benar diterima, sementara satu pilar penting dari rukun Islam justru terlupakan begitu saja? Mari kita renungkan bersama dengan hati yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Sebuah pertanyaan besar seringkali melintas di benak kita, dan mungkin juga menjadi kegelisahan hati, tentang fenomena yang tak jarang kita saksikan atau bahkan kita alami sendiri di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang seharusnya menjadi ladang pahala tak terbatas, bulan yang penuh ampunan dan keberkahan, namun terkadang kita melihat paradoks yang mencengangkan, sebuah kontradiksi dalam amalan ibadah kita sebagai seorang muslim. Ini adalah sebuah cerminan yang perlu kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, agar tidak ada kesalahpahaman dalam beribadah kepadanya. Tak bisa dipungkiri, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran adalah dua amalan yang sangat mulia di bulan Ramadan. Keduanya menghadirkan suasana spiritual yang luar biasa, menenangkan jiwa, dan membuka pintu-pintu keberkahan. Kita menyaksikan masjid-masjid penuh sesak, mushaf-mushaf Al-Quran terbuka di mana-mana, dan lantunan ayat suci mengisi setiap sudut waktu. Ini adalah pemandangan indah yang menjadi ciri khas bulan penuh rahmat ini, sebuah bukti kecintaan umat muslim terhadap agamanya. Namun, saudaraku sekalian, kita perlu memahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam beribadah. Ada tingkatan dan prioritas dalam setiap amalan. Ada yang sifatnya fardu atau wajib, dan ada pula yang sifatnya sunnah atau dianjurkan. Keduanya sama-sama penting, namun memiliki kedudukan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam syariat Islam yang agung ini, yang perlu kita pahami dengan seksama dan penuh kehati-hatian dalam mengamalkannya. Puasa Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam, yang artinya adalah pondasi agama kita. Ia adalah kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, sebagaimana sholat 5 waktu, zakat, dan haji bagi yang mampu. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur syar'i yang dibenarkan, seperti sakit parah atau sedang dalam perjalanan jauh yang memberatkan, merupakan sebuah dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir kelak. Bagaimana mungkin sebuah bangunan akan kokoh berdiri jika salah satu pondasinya rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali? Begitulah perumpamaan ibadah kita jamaah sekalian. Salat tarawih dan tadarus Al-Quran adalah amalan sunnah yang indah. Ia ibarat hiasan dan pelengkap yang mempercantik dan memperkaya bangunan ibadah kita. Namun, pondasi utamanya adalah melaksanakan kewajiban fardu yang telah Allah perintahkan secara jelas dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika seseorang begitu giat melaksanakan sholat tarawih hingga larut malam dan menghabiskan berjam-jam untuk tadarus Al-Quran, namun di saat yang sama ia dengan sengaja meninggalkan puasa fardu, maka ini menjadi sebuah ironi yang memilukan. Seolah-olah kita begitu semangat menghias rumah yang megah, namun melupakan bahwa rumah itu belum memiliki fondasi yang kuat. Tentu saja, bangunan seperti itu tidak akan bisa bertahan lama dan akan rentan runtuh, bukan? Dalam ajaran Islam, prioritas amalan itu sangat jelas, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya." Hadis qudsi ini dengan tegas menunjukkan bahwa amal fardu memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal sunnah, sebab ia adalah bukti kepatuhan mutlak hamba kepada penciptanya. Bukankah menjadi sebuah keanehan ketika kita begitu bersemangat mengejar pahala tambahan dari amalan sunnah, namun justru mengabaikan pahala dan kewajiban utama yang telah Allah tetapkan? Ini seperti seseorang yang berusaha mengisi ember bocor. Semakin banyak air yang ia tuangkan,
semakin banyak pula yang terbuang sia-sia karena lubang yang tidak ditutup. Amal fardu adalah penutup lubang itu, yang menjaga agar pahala kita tidak terbuang percuma. Puasa Ramadan memiliki hikmah yang sangat mendalam, saudaraku. Ia melatih kesabaran, pengendalian diri, empati terhadap sesama yang kurang beruntung, serta meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, kita merasakan lapar dan dahaga, sehingga timbullah rasa kasih sayang kepada fakir miskin yang seringkali mengalami hal serupa. Ini bukan hanya menahan makan dan minum, tapi sebuah madrasah spiritual yang luar biasa. Maka, jika seseorang hanya berfokus pada tarawih dan tadarus, namun meninggalkan puasa, esensi dari Ramadan itu sendiri menjadi tidak utuh. Ia kehilangan kesempatan untuk merasakan pelatihan spiritual yang komprehensif, padahal inilah yang Allah inginkan dari kita di bulan penuh berkah ini. Sebuah ibadah yang terpisah-pisah, yang tidak menyentuh inti dari perintah Allah, justru bisa menimbulkan kekosongan dalam diri dan mengurangi keberkahan yang harusnya diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Namun, Dia juga Maha Adil dan Maha mengetahui segala isi hati. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kebaikan hamba-Nya. Namun, bagaimana dengan amal yang dilakukan dengan mengabaikan kewajiban dasar? Sungguh, ini adalah pertanyaan besar yang seharusnya mendorong kita untuk merenung dan melakukan koreksi diri, agar tidak terjerumus dalam kesalahpahaman yang merugikan di hadapannya nanti. Kita semua tahu, memilih-milih ibadah sesuai selera atau kenyamanan pribadi bukanlah sikap seorang hamba yang taat sepenuhnya. Iman dan ketaatan itu berarti tunduk dan patuh pada seluruh perintah Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah, dengan mendahulukan yang wajib. Bukan berarti kita bisa berkata, saya kan sudah banyak tarawih dan tadarus, jadi puasa saya bolong tidak apa-apa. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan berbahaya. Memang ada beberapa kondisi di mana seseorang diperbolehkan tidak berpuasa, yang kita kenal dengan istilah rukhsah atau keringanan syar'i. Misalnya bagi orang yang sakit keras, musafir, wanita haid atau nifas, ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan keselamatan dirinya atau bayinya. Namun perlu diingat, ini adalah keringanan, bukan pembebasan mutlak. Ada kewajiban qada mengganti puasa di hari lain atau fidyah membayar denda yang harus ditunaikan. Artinya, tidak berpuasa karena uzur syar'i bukanlah berarti meninggalkan kewajiban, melainkan menundanya atau menggantinya dengan bentuk ibadah lain yang telah ditetapkan syariat. Kondisi ini sangat berbeda dengan orang yang sehat walafiat, mampu berpuasa, namun dengan sengaja memilih untuk tidak berpuasa karena alasan malas, tidak tahan lapar, atau sekedar ingin menikmati makanan dan minuman di siang hari Ramadan yang seharusnya penuh berkah. Bayangkan, saudaraku, bagaimana perasaan hati kita jika kita melihat ada seseorang yang bersemangat membantu kita dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, namun justru mengabaikan tugas-tugas besar yang telah kita percayakan kepadanya. Tentu kita akan merasa kecewa, bukan? Begitulah kira-kira perumpamaan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita semangat di amal sunnah, namun lengah di amal fardu yang jauh lebih agung kedudukannya. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang utuh, yang menjalankan semua perintah Allah secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Kita tidak boleh menjadi muslim part-time yang hanya beribadah di saat-saat tertentu atau memilih amalan yang dirasa mudah saja. Kewajiban sebagai hamba Allah adalah untuk senantiasa taat pada setiap perintahnya, di setiap waktu dan dalam setiap kondisi, sesuai dengan kemampuan yang telah Allah berikan. Mari kita bercermin pada teladan terbaik kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pribadi yang paling sempurna dalam ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat fardu, tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, dan juga tidak pernah melalaikan amalan-amalan sunnah. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim sejati adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara kewajiban dan amalan tambahan, dengan mendahulukan yang wajib. Hati yang terbiasa mengabaikan kewajiban fardu akan cenderung mengalami kekeringan spiritual, meskipun di luarnya ia tampak sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Sebab, amalan fardu itulah yang menjadi makanan pokok bagi jiwa, yang memberinya kekuatan dan ketenangan sejati.
Tanpa makanan pokok, seberapapun lezatnya hidangan sampingan, ia tidak akan bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk tubuh dan jiwa kita yang senantiasa haus akan keberkahannya. Oleh karena itu, saudaraku, jika saat ini kita menyadari ada kekurangan dalam pelaksanaan puasa Ramadan, atau kita melihat fenomena ini di sekitar kita, mari kita jadikan ini sebagai momen untuk introspeksi diri. Pertanyakan pada diri sendiri, mengapa kita bisa begitu semangat pada satu sisi ibadah, namun lalai pada sisi yang lain? Adakah niat yang kurang tulus, atau ada pemahaman yang salah tentang prioritas dalam agama ini? Ingatlah selalu bahwa kemampuan untuk berpuasa adalah sebuah nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang memiliki kesempatan dan kekuatan untuk menjalankannya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan karunia ini dengan mengabaikan kewajiban yang telah Allah bebankan. Gunakan kesempatan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk meraih pahala yang berlimpah dan ampunan dari segala dosa-dosa kita yang telah lampau. Bagi sahabat beriman yang mungkin merasa lalai atau memiliki kekurangan di masa lalu, jangan berkecil hati. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah Maha Penerima Taubat. Mulailah dengan niat yang tulus untuk memperbaiki diri, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, dan bertekadlah untuk melaksanakan seluruh kewajiban fardu mulai detik ini dan seterusnya. Setiap langkah kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan dicatat olehnya dengan pahala yang berlipat ganda. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperkuat niat. Niatkanlah setiap ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dilihat orang lain atau karena ikut-ikutan. Pahami betul bahwa puasa adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Sementara tarawih dan tadarus adalah amalan penyempurna yang akan semakin melipat gandakan pahala kita. Asalkan pondasi kewajiban kita sudah kokoh dan tak tergoyahkan oleh godaan dunia. Ingatlah selalu bahwa kemampuan untuk berpuasa adalah sebuah nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang memiliki kesempatan dan kekuatan untuk menjalankannya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan karunia ini dengan mengabaikan kewajiban yang telah Allah bebankan. Gunakan kesempatan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk meraih pahala yang berlimpah dan ampunan dari segala dosa-dosa kita yang telah lampau. Bagi sahabat beriman yang mungkin merasa lalai atau memiliki kekurangan di masa lalu, jangan berkecil hati. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah Maha Penerima Taubat. Mulailah dengan niat yang tulus untuk memperbaiki diri, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, dan bertekadlah untuk melaksanakan seluruh kewajiban fardu mulai detik ini dan seterusnya. Setiap langkah kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan dicatat olehnya dengan pahala yang berlipat ganda. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperkuat niat. Niatkanlah setiap ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dilihat orang lain atau karena ikut-ikutan. Pahami betul bahwa puasa adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Sementara tarawih dan tadarus adalah amalan penyempurna yang akan semakin melipat gandakan pahala kita. Asalkan pondasi kewajiban kita sudah kokoh dan tak tergoyahkan oleh godaan dunia. Ingatlah selalu bahwa kemampuan untuk berpuasa adalah sebuah nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang memiliki kesempatan dan kekuatan untuk menjalankannya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan karunia ini dengan mengabaikan kewajiban yang telah Allah bebankan. Gunakan kesempatan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk meraih pahala yang berlimpah dan ampunan dari segala dosa-dosa kita yang telah lampau. Bagi sahabat beriman yang mungkin merasa lalai atau memiliki kekurangan di masa lalu, jangan berkecil hati. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah Maha Penerima Taubat. Mulailah dengan niat yang tulus untuk memperbaiki diri. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh dan bertekadlah untuk melaksanakan seluruh kewajiban fardu mulai detik ini dan seterusnya. Setiap langkah kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan dicatat olehnya dengan pahala yang berlipat ganda. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperkuat niat. Niatkanlah setiap ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dilihat orang lain atau karena ikut-ikutan. Pahami betul bahwa puasa adalah kewajiban yang harus ditunaikan, sementara tarawih dan tadarus adalah amalan penyempurna yang akan semakin melipat gandakan pahala kita, asalkan pondasi kewajiban kita sudah kokoh dan tak tergoyahkan oleh godaan dunia. Kemudian, saudaraku, carilah ilmu tentang keutamaan puasa dan hukum-hukumnya. Semakin kita memahami betapa agungnya ibadah puasa,
insya Allah semakin besar pula motivasi kita untuk melaksanakannya dengan sempurna. Ilmu adalah cahaya yang akan membimbing kita menuju jalan kebenaran dan menjauhkan kita dari kesalahpahaman dalam beragama, sehingga kita tidak terjebak dalam perbuatan yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sungkan untuk mencari dukungan dari sesama Muslim yang solih, bergabung dalam kajian-kajian keagamaan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Lingkungan yang baik akan membantu kita untuk tetap istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah. Kita adalah manusia yang lemah, butuh dukungan dan nasihat dari saudara seiman, agar tidak mudah goyah oleh godaan syaitan yang tak pernah lelah untuk menyesatkan kita menuju jalan kesesatan. Akhir kata, jamaah sekalian, mari kita berupaya menjadi hamba yang kafah, yang melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, tidak memilih-milih sesuai selera. Jadikan Ramadan ini sebagai madrasah terbaik untuk menyempurnakan iman dan takwa kita. Jangan biarkan amal sunnah kita menutupi kekurangan pada amal fardu, karena itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk menjalankan seluruh perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan mendahulukan yang wajib. Ingatlah, tujuan akhir kita adalah meraih ridho Allah dan surganya yang abadi. Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk menyempurnakan setiap langkah ibadah kita. Jangan biarkan amal sunnah kita menutupi kekurangan pada amal fardu. Saudaraku, jika tausiah ini bermanfaat, mohon berkenan untuk membagikannya kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang mungkin membutuhkan pencerahan ini. Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalaman atau pertanyaan Anda, dan mari kita saling mendoakan agar kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.